Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di sini Iwan Mahardika Channel. Di video kali ini saya hendak share dengan kita semua tentang pro dan kontra lah. Oleh karena kedatangan seorang pengkhotbah, pengkhotbah karismatik, di mana beliau ini dikenal sebagai pendoa atau pendeta yang mempunyai karunia menyembuhkan. Untuk itu saya rindu sekali untuk kita semua ya sebagai viewers dari channel saya, di mana teman-teman pasti sudah mungkin ya sudah menyaksikan beberapa video saya tentang pandangan saya terhadap gereja reform dan juga ajaran Calvin. Nah, bagi saya sendiri, saya percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dan satu-satunya yang dapat memberikan mujizat itu adalah dari Tuhan Allah sendiri. Dan tidak ada orang di muka bumi ini yang olehnya itu dapat menyembuhkan. Sekali lagi pandangan saya sudah jelas di dalam hal ini. Nah, untuk itu perlu sekali kita sebagai orang yang percaya untuk senantiasa membaca firman Tuhan, membaca Alkitab untuk meneguhkan tugas kita di dunia ini sesuai dengan amanat agung adalah untuk pergi, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, untuk itu saya bersama dengan teman-teman khususnya pembina remaja itu benar-benar mau mendorong agar supaya kita senantiasa membaca firman Tuhan untuk lebih mengerti, memahami ya banyak sekali referensi-referensi yang dapat kita baca, yang dapat kita tonton dan juga kita mengerti. Jadi banyak sekali referensinya. Hanya saja harus kembali ke Alkitab. Juga diajarkan untuk tidak saling menghakimi satu dengan yang lainnya, karena kita adalah satu tubuh Kristus, di mana masing-masing anggota itu memiliki fungsi yang berbeda namun punya tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus dengan segala apa yang kita miliki, talenta, karunia, dan juga kemampuan-kemampuan kita. Nah, untuk itu saya hendak berbagi ya cuplikan khotbah dan juga pengajaran ya dari seorang pastor, namanya Pastor Andy ya, dari Kalimantan, Balikpapan, yang terkenal itu. Apakah yang disampaikannya itu sesuai dengan firman Tuhan? Mari kita lihat video berikut ini. Jadi mau belajar bahasa Manado. Shalom kote. Damai di hati. Betul Jo? Kalau kita bilang shalom kote, masa jemaat jawab kote? Ya, ini karena pastor senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, orang percaya, jemaat Gemim Musafir Keleak. Amin. Amin. Mau cerita-cerita Jo sedikit orang. Ada satu ayat di dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan ada kasih tahu orang semua bahwasanya jangan cari battle. Ya. Orang ini dipercaya Tuhan, wadah namanya di Balikpapan THC. Ya. Jangan cari THC. Singkatan itu Tribun Healing Center. Battle itu seperti firman Tuhan Amos pasal 5 ayat yang kelima. Jangan cari Gilgal, itu kata Alkitab. Kalau saya bilang di sini jangan cari Gemim, marah nggak kira-kira orang-orangnya? Kenapa? Karena segala sesuatu di muka bumi ini akan selesai.
Bahkan semua yang hidup pasti akan bertemu sama Tuhan. Oleh sebab itu sejak hari ini dalam momen memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mari jo semua, torang cie. Datang cari Tuhan Yesus. Kamu pasti hidup. Pasti hidup. Kata hidup itu dibagi dua, bios dan soe. Sama persis ketika Tuhan berkata, aku datang memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Padahal waktu Tuhan ngomong gitu, itu orang hidup bukan orang mati. Tetapi barang siapa yang mencari Tuhan Yesus Kristus, mereka akan memperoleh hidup. Hidup itu ada dua, soe dan bios. Bios itu Pastor kasih ilustrasi seperti bioskop. Ayo, kalau tidak salah bahasa Manado itu, siapa di sini suka bauni? Betul Pak Pendeta? Nah, kalau salah distrap kita nanti. Kalau kita bauni di bioskop itu biasa berapa jam? Tapi dalam 2 jam itu singkat, dari awal sampai selesainya. Singkat. Hidup di dunia ini hidup bios. Hidup yang singkat dan sementara. Pun demikian, kata Pak Pendeta berkata, kita punya kesempatan, jangan tinggalkan ibadahmu. Karena ibadah ini berguna untuk hidup hari ini dan untuk hidup kita yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus berkata, carilah kamu akan hidup. Yaitu kehidupan soe, bukan soe. Itu soe bahasa Manado, kotek. Apa artinya? Bukan, ini soe. Wah, bahaya salah-salah ngomong kita nanti yang hidup kekal jadi sial ya. Tuhan Yesus menawarkan kepada semua umat manusia kehidupan soe, yaitu kehidupan kekal. Dan dia berkata sebelum detik-detik naik ke surga, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Aku akan ke rumah Bapa. Alamat Bapa kita di surga. Jadi jelas anak-anak Tuhan kalau nanti pulangnya ke rumah Bapa dan alamatnya jelas surga. Aku ke surga menyiapkan rumah yang kekal. Apa seringkali kita takutin? Selain kelemahan tubuh, selain penyakit, satu, takut mati. Tetapi sebelum mati, meninggal maksudnya, Tuhan berkata, jangan gelisah, jangan takut, jangan khawatir. Sebelum engkau meninggal, sebelum Tuhan menjemput kita, Dia berjanji bahwa di rumah Bapa tersedia rumah bagi orang percaya. Haleluya. Baku seduk no, jangan takut. Baku seduk itu salah ya? Apa ini baku? Baku sikon. Kalau baku seduk itu bercanda. Ya, sudah itu aja ceritanya. Ya. Terus ngapain kita sekarang Pak Pendeta? Iya. Oke. Manado ini hot ya. Mentang-mentang kita kemarin makan ayam bumbu RW. Belum ada orang Manado ajak orang makan ini. Ya, sudah sebuah kehormatan bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang waktunya untuk berdoa ya. Tadi pengantar itu Bapak Ibu menegaskan apa yang Pak Pendeta sampaikan.
Fokus kita hanya satu. Center kita hanya satu. Sentral hidup kita hanya satu. Tetapi kuduskanlah Yesus dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya kamu dapat pertanggungjawab imanmu kepada setiap orang ketika dia bertanya tentang iman kita. Kami hamba-hamba Tuhan hanya manusia biasa. Kami hanya membantu dalam kesempatan yang ada, mendoakan, memberkati kekuatan, kedamaian, ketenangan, pengampunan dosa, kesembuhan, itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, makanya jangan cari Andi Simon, tapi carilah Tuhan Yesus. Engkau pasti akan hidup sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berkatilah setiap tubuh saudara-saudara kami yang sedang sakit. Aliran-aliran kesembuhan mengalir di tempat ini. In Jesus' name. Amen. Barangkali tempat ini ada yang mau didoakan, yang bisa berdiri, tolong berdiri. Ya, saya tidak tahu ini ada berapa ruangan, tapi saya sedapatnya coba akan melewati, dan kami hamba Tuhan membantu memberkati. Nah, baik teman-teman, saudara-saudara, demikianlah video khotbah dari Pastor Andi. Nah, semoga apa yang dia sampaikan itu berguna, bermanfaat di dalam kehidupan kita. Tugas-tugas kita sudah jelas, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye.